nasab. Assalamualaikum, salam Pancasila, semoga Mama Gufron selalu dalam lindungannya, amin. Tapi tetap aja Mama Gufron apa ini? Otomatis Sunik Bandung, Dudung Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Santri Gunung, salah satu dari YouTuber Aswaja. Tapi sebelum saya bicara tentang Santri Gunung, saya mau memberikan penjelasan. Mungkin ada yang tidak paham apa kaitannya video cuplikan itu dengan kontennya Santri Gunung ini yang mengkritik kontennya Kiai Haji Idrus Romli. Jadi pernah suatu ketika ada satu channel yang sedang live ya, membacakan tentang Mama Gufron kalau tidak salah. Lalu channel Nasab masuk di situ, nulis komentar. Komentarnya kan bagus awalnya, assalamualaikum, terus ada doa, itu dibaca kan, Nasab dibaca, terus sampai kepada tapi, kok tiba-tiba lompat kepada komentator berikutnya. Ya karena setelah tapi itu ada bahasa yang tidak bagus. Jadi memang ada satu kecenderungan orang itu kalau membaca sesuatu, kalau wah kok nggak enak, itu nggak dibaca. Ya. Saya curiga jangan-jangan Kiai Idrus ini ngikuti gaya itu gitu loh. Kemudian ya, mungkin kamu berharap saya membela Kiai Haji Idrus, menyala-nyalakan Santri Gunung. Saya berhujah, enggak perlu. Bagi saya kalau memang begitu memang keliru ya. Artinya tidak boleh kita kalau mau bicara sesuatu secara presisi itu kita membaca di bagian-bagian tertentu saja lalu kita mengabaikan bagian yang mana ini masih ada kaitannya. Misalnya tentang Mbak Alawi itu apakah benar Kiai Bisri itu dalam kitabnya menulis bahwasanya Mbak Alawi itu adalah leluhur Wali Songo secara pasti? Ya ternyata kan enggak. Tetapi di situ menjelaskan ada beberapa riwayat. Lalu Kiai Haji Idrus cuma membaca sebagian dan sebelumnya tidak dibaca sehingga menjadi dipahaminya berbeda oleh orang-orang. Kritik-kritik dengan gaya seperti itu memang kritik yang menarik dan tajam. Yaitu berarti kita menguasai apa yang dibicarakan orang lain. Saya akan sangat salut sekali kalau sekali-kali Santri Gunung ini juga menggunakan kritik itu dengan pola begitu untuk menanggapi misalnya tulisannya Kiai Haji Imaduddin gitu ya. Tentang kaedahnya Ibnu Taimiyah, atau mungkin tentang kitab yang hilang atau apa, atau mungkin ada Kiai Haji Imaduddin itu membaca kitab hanya diambil sebagian yang sepakat, atau bahkan yang paling legendaris tentang bagaimana Kiai Haji Imaduddin itu mengutip tulisannya Syekh At-Turbani, tapi ketika Syekh At-Turbani sendiri sudah tarojak tuh, bahkan sudah dicela-cela oleh muridnya Syekh Mukbil karena sudah mengesahkan Balawi. Ini kan bukan hanya memotong Pak, tapi orang sudah berubah malah tidak diikuti perubahannya. Artinya masih mengintisapkan pendapat itu kepada si At-Turbani, padahal At-Turbani sudah bertentangan. Ini kan lebih parah sebetulnya ya. Walaupun saya tidak dalam rangka membenarkan Gus Idrus atau Kiai Haji Idrus, ya tetap keliru kalau begitu. Saya ini kenapa tidak pernah bersitegang lah bahasanya itu di YouTube ini dengan Santri Gunung, karena saya tidak tahu persis posisi Santri Gunung ini sebagai apa dan di mana. Kalau saya lihat komentator pendukung tesis itu menganggap Santri Gunung ini pendukung tesis Kiai Haji Imaduddin, bahkan dianggap yang keren, sehingga ketika ada komentar-komentar itu selalu ngangkat-ngangkat. Ketika ada orang mengkritik Gus Idrus, ada komentator-komentator yang mungkin ingin menunjukkan juga kalau Gus Idrus ini salah atau apa, dibawalah kritiknya Santri Gunung ini. Iya kata Santri Gunung begini-begini. Ya berarti oleh mereka Santri Gunung ini dianggap pro Kiai Haji Imaduddin. Tapi pertanyaan saya, pro di sini apa? Ya, mungkin Santri Gunung bisa menjawab ya. Apakah Santri Gunung ini pro dengan Kiai Haji Imaduddin dalam artian mengatakan Mbak Alawi batal? Atau ya tidak batal tapi tidak sah atau bagaimana? Itu penting ya, menurut saya setidaknya. Karena jangan-jangan nanti seperti Gus Adha. Gus Adha itu sepertinya tidak pernah mengatakan Mbak Alawi batal.
Ya wallahu a'lam apakah mungkin menurut dia batal, tetapi konten-kontennya kan mengarahkan seolah-olah ini adalah kelompok yang membatalkan nasabah alawi. Orang dengan posisi begitu memang enak. Kenapa? Karena misalnya ada konsekuensi buruk orang membatalkan nasabah alawi, dia nggak kena karena dia nggak batalin. Tetapi misalnya ketika ada efek bagus dari membatalkan nasabah alawi, yaitu apa? Disupport. Karena konten-konten itu kalau sudah mendukung Kiai Ma'ruf itu lebih banyak viewernya, lebih banyak supporternya. Dia akan disupport karena diposisikan oleh mereka sebagai pahlawannya atau sebagai jagoannya. Jadi kita tidak sedang mewakili satu kelompok, tapi masyarakat kelompok tertentu menganggap kita mewakili mereka sehingga mereka mensupport. Itu bagus Pak, strategi untuk mencari viewer. Ya kalau merasa itu penting dan itu nggak ada masalah silahkan ya. Tetapi kalau saya pribadi kasihannya begini, jangan sampai kita berinteraksi dengan audiens, dengan para yang berkomentar kita itu, mereka semuanya datang dengan sanjungan-sanjungan kepada tesis Kiai Haji Madudin, mencela-cela Habib. Padahal kita sendiri sebetulnya tidak sepakat dengan tesis itu. Kalau bicara tentang integritas, agak perlu dipertanyakan integritas orang yang begitu gitu ya. Lebih baik jujur-jujuran saja ya. Tidak percaya, batal ya. Atau tidak sah nasabnya. Atau mungkin masih mencari ini sah apa enggak ya, sehingga di tengah-tengah. Tapi kalau masih mencari ya tidak, setidaknya tunjukkan dengan sikap kalau mau punya daya kritik itu harus tajam kepada semua pihak gitu ya. Ya termasuk kritik lah Gus Hasan itu yang baca kitab tidak bisa membedakan mana yang apa namanya mana yang matan mana yang hasia ya. Tetapi kalau berpikirnya mungkin, tapi kan sudah ada yang mengkritik saya sehingga tidak perlu saya kritik ya nggak apa-apa. Saya itu tidak pernah ngotot dengan hal-hal yang tidak urgen sebetulnya. Artinya kalau masalah Wali Songo ini kan selalu saya bilang, saya tidak pernah mau berbicara Wali Songo ini kemana. Dalam kitabnya Mbah Fadl itu yang paling menarik sebetulnya. Manapun jalurnya, ada 3 jalur, berarti kita tetap meyakini bahwa As-Samarqandi ini ya, atau Asmorokondi ini adalah dzurriyyah Nabi. Dari jalur manapun, kan begitu kan sudah enak begitu ya. Kenapa? Karena kan ini hanya berbeda jalur tapi tetap satu keyakinan. Tidak batal nasabnya. Maksudnya batal nasab itu adalah status muntasib ke Rasulullahnya itu tidak hilang. Dan sebetulnya bukan itu yang dibicarakan. Mahalun niza ketika kita bicara tesis Kiai Haji Madudin itu adalah tentang Ba'alawi. Makanya santri gunung ini cobalah sekali-kali pertegas saja. Apakah kalau tidak ada kitab sezaman, tidak ditemukan kitab sezaman yang lebih tua dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah lalu nasabnya Ba'alawi batal? Itu saja, batal atau tidak batal. Ya kalau masalah batal bukan urusan saya tidak tahu, tetapi bagaimana kita bisa yakin? Ya kalau cuma untuk meyakinkan Bapak ya ngapain saya? Ya silahkan Bapak bertarung sendiri bagaimana bisa yakin. Setidaknya biar jelas posisi kita gitu ya. Kalau bersitegang dengan Gus Rumil mengkritik konten-kontennya Gus Rumil yang dia ya silahkan ya, itu namanya dinamika keilmuan ya. Toh satu hal dikritik tidak lalu meruntuhkan semua teorinya. Berbeda kalau kita mengkritik bahwa kesimpulan Anda keliru, Ba'alawi batal itu keliru, itu baru ya. Atau kesimpulan Anda mengatakan Ba'alawi sah itu keliru, itu baru. Bisa kita kapan-kapan live ya. Nggak mesti berdebat, ya berdiskusi saja. Sesama santri itu, mereka lah ya, bukan saya bukan santri sebetulnya. Itu setidaknya sudah terbiasa lah berdiskusi. Memahaminya bagaimana itu juga terbiasa, kuat-kuatan saja berargumen, tetapi jangan modal argumennya itu mengedepankan pendapat pribadi. Kalau mengedepankan pendapat pribadi, ya saya sih bukan orang sibuk tapi tidak tertarik saja. Ngapain kita berdebat dengan pendapat pribadi orang gitu ya. Kita berdebat itu ingin mengungkap ucapan-ucapan para ulama, ingin mengungkap kitab-kitab para ulama. Ketika Anda membacakan kitab para ulama, terus kitabnya sama berbeda pemahamannya, itu pun kita dubbing dengan memahami versi atau memahami dengan sudut pandang bagaimana ulama memahami. Kita bawakan kitab yang lain, komparasinya dan sebagainya, begitu ya. Allahumma hdina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.